Selamat pagi Bu Ratna. Oh iya. Jadi hari ini kita akan melakukan praobservasi kegiatan mengajarnya nanti di sekolah. Nah, apa kira-kira tujuan pembelajaran yang akan Ibu capai di pembelajaran di kelas nanti? Tujuannya yang pertama itu mendeskripsikan pengertian iman kepada hari akhir. Yang kedua, menyimpulkan makna dalil nabi kepada hari akhir dengan benar sehingga meyakini akan datangnya hari akhir. Jadi itu pertama mendeskripsikan Pengertian iman kepada hari akhir. Pengertian iman kepada hari akhir. Yang berarti dosa ini Bu. Berarti yang kedua menyimpulkan makna dalil nabi. Menyimpulkan makna dalil nabi. Iman kepada hari akhir dengan benar. Iman kepada hari akhir dengan benar. Oke, baik Bu. Jadi ini tujuan pembelajarannya ada dua. Yang pertama mendeskripsikan pengertian iman kepada hari akhir dengan benar ya, dengan benar. Kemudian dua, menyimpulkan makna dalil nakli iman kepada hari akhir juga dengan benar. Gitu ya, oke. Jadi tujuan pembelajarannya nanti yang akan dicapai ada dua. Nah, kira-kira Bu Guru nanti masuk di kelas, apa yang akan dikembangkan kepada siswa nanti, kira-kira apa itu? Itu ada 3 bagian. Oh iya, yang pertama apa? Yang pertama ada kognitif. Oh, maksudnya dia pengetahuannya. Iya, di pengetahuan. Oke. Apa kira-kira di pengetahuannya? Pengetahuan itu terbagi dua, yaitu memperluas pengetahuan dan pemahaman konsep. Berarti tentang pemahaman konsep. Berarti pemahaman konsepnya harus dia bagus gitu ya, tentang iman kepada hari akhir. Kemudian apa lagi kira-kira? Kedua, mengembangkan keterampilan dan pemecahan masalah. Berarti keterampilan pemecahan masalah. Berarti ada dua di sini. Ya. Ada pemahaman konsep. Bagaimana siswa pemahaman konsepnya tentang iman kepada hari akhir itu bagus. Kemudian keterampilan pemecahan masalah terkait nanti berarti nanti di LKPD-nya ini akan ada. Di sini ada masalah yang diberikan. Kemudian mereka memecahkan masalahnya, itu terkait iman kepada hari akhir. Oke, yang berikutnya kira-kira apa lagi Bu? Yang bagian kedua itu ada afektif. Berarti ya afektif, oke. Afektif itu ada 3 bagian. Yang pertama itu meningkatkan rasa percaya diri dan motivasi belajar. Berarti ini sikapnya ya? Ya. Berarti rasa percaya diri Dan motivasi belajar. Berarti kita harus meningkatkan motivasi belajarnya di sini, sikapnya. Kemudian berikutnya apa Yang kira-kira? kedua, meningkatkan kemampuan bekerja sama dalam kelompok. Berarti kemampuan bekerja sama dalam kelompok. Berarti ini masuk di kemampuan sosialnya siswa, begitu ya. Jadi dia ada interaksinya antar satu sama lain. Kemudian apa lagi Bu kira-kira? Kemudian yang ketiga, meningkatkan sikap tanggung jawab.
Oh, mas lanjutannya efektif. Sikap tanggung jawab. Mungkin ini tanggung jawab ini maksudnya apa Ibu? Mungkin ketika dia sudah mengerjakan di LKPD-nya nanti mungkin dia bisa bertanggung jawab terhadap apa yang sudah dia isi begitu mungkin begitu. Oh iya iya. Oke. Yang berikutnya Bu apa lagi? Ada psikomotor. Oke, psikomotor. Berarti ini keterampilannya. Oke, apa Bu kira-kira Kemampuan keterampilan? komunikasi lisan dan tulisan. Berarti di sini ada kemampuan komunikasi Lisan dan lisan dan tulisan. Oke oke oke. Oke, berarti ini ada 3. Yang pertama pengetahuan, kemudian sikap dengan keterampilan. Kalau di pengetahuan ada pemahaman konsepnya, kemudian keterampilan pemecahan masalah, kemudian sikapnya misalnya rasa percaya diri, misalnya ketika dia nanti presentasi kelompok, dan motivasi belajarnya supaya dia meningkat. Kemudian kemampuan bekerja sama dalam kelompok, tentunya berarti nanti ada pembagian kelompok Bu. Oke. Kemudian sikap tanggung jawab mungkin ini nanti berkaitan dengan jawaban nanti yang diberikan di LKPD. Oke Bu. Oke, kemudian psikomotornya ini kemampuan komunikasi lisan dan tulisan. Kemudian ini bukan tadi sudah ada tujuan pembelajarannya ada 2, kemudian area pengembangan yang dicapai itu ada 3, pengetahuan, sikapnya, keterampilannya. Nah kira-kira Bu ini apa strategi Ibu dalam mempersiapkan agar tujuan pembelajarannya ini dapat tercapai, kemudian area pengembangan yang hendak dicapai itu juga bisa dilakukan. Kira-kira apa strateginya yang dipersiapkan? itu strateginya ada beberapa. Ya. Yang pertama itu pembelajaran aktif, Pembelajaran aktif, yaitu melibatkan siswa secara aktif. melibatkan Siswa secara aktif secara aktif dalam proses pembelajaran. dalam pembelajaran. Oke, apalagi Bu selain ini? Oke, yang kedua itu pembelajaran kooperatif. Kooperatif. Oke, apa itu Bu? Kooperatif. Itu membagi siswa menjadi kelompok-kelompok kecil. Berarti ini nanti di dalam ada kelompok-kelompok Bu ketika mengajar. Oke, jadi ada kelompok-kelompok kecil. Ya, oke Bu. Apalagi Bu kira-kira? Yang ketiga itu menyiapkan media pembelajaran yang bervariasi. Menyiapkan Media pembelajaran yang bervariasi. media pembelajaran yang bervariasi. Misalnya apa ini contohnya? Misalnya LKPD yang bervariasi. LKPD yang Bervariasi. ini berarti Bu ini nanti di dalam di kelas nanti pembelajarannya berarti nanti Ibu buat LKPD yang berdasarkan kemampuan peserta didik Bu. Oh oke oke. Apalagi Bu selain 3 ini? Yang keempat itu kelas yang menyenangkan. Oh kelas Yang menyenangkan. menyenangkan. Oke. Ya. Yang itu membuat penilaian beragam. Oh penilaian Yang beragam beragam. dilakukan di akhir pembelajaran. Dilakukan akhir pembelajaran Untuk mengukur pencapaian siswa. Oke. Jadi ini ada 5 saja Bu kira-kira. Oke. Jadi yang pertama ini pembelajaran aktif, tentunya ini nanti kita lihat mungkin di kelompok Bu. Kita lihat di kelompok dia aktif. Kemudian kooperatif ya masih ada hubungannya di kelompok, berarti kita bagi kelompok. Ibu nanti bagi kelompok kecil. Oke. Kemudian menyiapkan medianya. Nah, ini sama tadi berarti LKPD-nya ini bervariasi.
sesuai tingkatan pemahaman siswa. Oke. Kemudian kelas yang menyenangkan. Kira-kira Bu, ini kelas yang menyenangkan ini apa yang akan Ibu lakukan nanti? Kelas menyenangkan. Misalnya apa? Ada kegiatan apa? Mungkin menyanyi atau apa? Oh, mungkin ice breaking dulu. Mungkin ice breaking. Kemudian terakhir penilaian yang beragam. Berarti ada nanti sama tadi dengan di LKPD, dia bervariasi. Berarti di penilaiannya juga mungkin ini nanti disesuaikan dengan tingkat pemahaman siswa. Oke Bu. Bu, ini kira-kira kapan bisa kita lakukan Bu? Ini kegiatan observasinya. Kebetulan hari ini ada yang mengajar, jadi saya sudah siapkan. Oh, sudah disiapkan Bu. Oke. Berarti ini kita hari ini berarti tanggal ini ya, tanggal 30 ya. Nanti tanggal 30 September ya. 30 September 2024. Di ini Bu, nanti di kelas berapa Bu rencananya? Kelas 9. Kelas 9. Berarti temanya ini tentang iman kepada hari akhir. Oke. Ya, mungkin Bu ini cukup dulu kegiatan praobservasinya. Nanti mungkin di kelas kita akan observasi di kelas. Setelah observasi kita akan melakukan kegiatan pasca observasi. Kira-kira apa yang tindak lanjut atau apa yang harus kita perbaiki ketika kegiatan yang dilakukan tadi di kelas, begitu pasca observasinya. Oke, baik, terima kasih Bu atas waktunya. Mungkin kita cukupkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu, terima kasih. Tadi baru saja kita sudah lakukan observasi di kelas. Alhamdulillah berjalan dengan lancar. Nah, sebelumnya kita sudah kita sudah melakukan praobservasi. Di praobservasi itu ada kita kemarin tanggal 23 kita telah sepakati tujuan pembelajarannya apa, kemudian area pengembangan yang hendak disepakati, kemudian strateginya apa saja itu sudah kita tuliskan di praobservasi. Nah, ini kita akan melakukan percakapan pasca observasi. Jadi kita akan lihat catatan-catatannya yang terjadi selama observasi di kelas tadi. Oke. Jadi ini tanggal observasinya pasca observasinya tanggal 30. Kemudian nama gurunya Ratnasari SPDI, Pakpai, Pendidikan Agama Islam. Sekolahnya SMP 1 Mauni Selatan 9. Waktu observasinya jam 9 sampai 10.20. Oke Bu Guru, kira-kira dari observasi yang tadi Ibu lakukan, kira-kira apa yang dirasakan selama observasi berlangsung? Mungkin bisa diceritakan sedikit apa saja yang dirasakan, apakah terkait dengan siswa, terkait dirinya kita selama mengajar. Kira-kira mungkin Bu bisa diceritakan sedikit pengalamannya tadi selama observasi. Ya, alhamdulillah kalau misalnya dari segi siswanya itu mereka semua aktif,
kemudian kerja kelompoknya juga bagus. Jadi tadi mungkin siswa ada ada beberapa yang aktif, pembagian kelompok juga tadi. Kira-kira tadi setelah observasi Bu, kira-kira bagaimana perasaannya Ibu waktu melakukan kegiatan pembelajaran yang sudah terstruktur, yang Ibu rencanakan? Kira-kira bagaimana perasaannya yang dirasakan ketika di kelas waktu mengajarnya Bu? Ketika sudah merencanakan, apakah perasaan Bapak Ibu, perasaan Ibu senangkah ketika melakukan pembelajaran yang terarah dan terukur? Bagaimana Bu perasaannya? Ya, senang karena dia dengan otomatis kita sesuai dengan modul ajar, jadi tersusun dengan rapi, akhirnya berjalan dengan lancar sistem pembelajarannya otomatis. Oke Bu, jadi tadi sudah Ibu katakan sudah terstruktur, kita melakukan pembelajaran sesuai dengan modul ajar yang sudah disusun sebelumnya. Kira-kira Bu, kedepannya apa sih yang akan dilakukan supaya pembelajaran di kelas itu lebih baik kira-kira menurut Ibu? Kayaknya harus perbaiki lagi dari segi mungkin saya kurangnya ada, terutama kayak modul ajar saya harus cari metode yang lebih bagus, model-model pembelajaran supaya semua siswa aktif, jadi mengikuti kelompok maupun kerjasamanya itu antara siswa itu bagus. Oke, baik. Nah, ini tadi ada catatan-catatannya yang telah saya lihat selama observasi berlangsung. Yang pertama ini catatan refleksi. Yang refleksi itu adalah kita melihat kembali kegiatan yang sudah dilakukan, mana yang sudah baik, mana yang belum, ya, seperti itu refleksi. Jadi saya ada dua catatan tadi yang selama pembelajaran. Yang pertama, membuat kelas menyenangkan. Mungkin tadi sempat terlupa kegiatan-kegiatan di modul ajarnya itu, harusnya itu tadi kan ada ice breaking, tapi itu sempat mungkin dilupa. Nah, saya lihat tadi di RPP-nya itu tentang kita menanyakan kepada siswa apa saja yang yang mereka syukuri, yang dapat mereka syukuri dalam dirinya mereka, tidak terlaksana. Jadi saya di sini membuat kelas yang menyenangkan. Ya, guru belum melakukan aktivitas pembelajaran yang menyenangkan sesuai dengan yang direncanakan, yaitu mengenai speaking. Kemudian secara umum ini ada juga ungkapan perasaan tadi di akhir pembelajaran. Di akhir pembelajaran itu kita belum tahu perasaannya semua siswa. Mungkin ke depan bisa kita bagikan kertas selembar yang kecil, baru kita bilang mungkin bisa diungkapkan dalam bentuk gambar. Jadi nanti garis per satu itu mereka tulis. Kemudian tadi ini pembelajaran aktif. Nah, tadi ini catatannya adalah masih terdapat beberapa siswa kurang aktif dalam kelompoknya untuk menyelesaikan LKPD-nya. Tadi ada mungkin beberapa siswa. Kemudian saat presentasi kelompok kurang aktif dalam menanggapi hasil diskusi dari kelompok lain. Jadi tadi saya lihat siswa belum, ada beberapa, bukan semuanya, ada beberapa yang ketika kelompoknya itu ada kelompok satu presentasi, kelompok lain kurang menanggapi. Mungkin cara presentasinya siswa itu kurang nyaring atau bagaimana, dan lain juga tidak menyimak. Oke, jadi mungkin dua itu catatan-catatan saya, dan sebenarnya ada catatan ini yang lain, misalnya guru tidak mendampingi tiap kelompok. Misalnya kita tidak berkeliling, misalnya tanyakan apa kendalanya di LKPD-nya, dan ada beberapa catatan ini. Misalnya
guru tidak menjelaskan cara mengisi LKPD tiap-tiap kelompok. Kan tadi LKPD-nya itu berbeda-beda pemahamannya. Mungkin di kelompok satu misalnya LKPD-nya itu pakai kata-kata sendiri tentang hari akhir. Kelompok 2 itu tentang berdasarkan Al-Quran dan ilmu sains. Yang kelompok berikutnya yang pemahaman tinggi, dia menyebutkan pengertian hari akhir berdasarkan nama lainnya. Itu mungkin tidak dijelaskan tadi tak? Nah, mungkin ada beberapa catatan-catatan ini. Kemudian Bu, kira-kira dari 2 catatan refleksi ini membuat kelas yang menyenangkan, kemudian pembelajaran yang aktif, kira-kira apa Bu tindak lanjutnya ini untuk pembelajaran menyenangkan ke depannya Bu? Apa kira-kira tindak lanjutnya? Kayaknya perlu belajar lagi sama guru-gurunya yang Perlu banyak belajar tentang pembelajaran yang menyenangkan. Mungkin tadi kan ada di rencana itu kan ada ice breaking. Mungkin di berikutnya mungkin ice breakingnya jangan dilupa, mungkin gitu ya Bu. Oke. Kemudian yang kedua, refleksi berikutnya adalah pembelajaran aktif. Mungkin masih terdapat beberapa siswa kurang aktif dalam kelompoknya dan presentasinya tadi. Kira-kira apa Bu tindak lanjutnya kira-kira Bu? Nanti apa yang akan dilakukan di pembelajaran selanjutnya? Kalau misalnya tadi apa ya? 1 tidak aktif dalam kelompoknya Bu, kira-kira apa yang harus kita lakukan di dalam kelompoknya supaya mereka aktif? Kira-kira misalnya berarti mungkin kalau aktif berarti kita upayakan bahwa memang salah satunya itu penilaian. Kita harus tekankan bahwa keaktifan itu dinilai. Nah, mungkin salah satu caranya seperti itu Ibu. Mungkin nanti kemudian berikutnya bahan ajarnya mungkin Bu, kan biasa yang tadi kita bikin yang ada tadi dibagikan cuma 1. Mungkin kira-kira bahan ajarnya mungkin Ibu menurutnya kita bagaimana? Bahan ajarnya harusnya dikasih satu-satu siswa dalam 1 kelompok. Berarti yang pertama mungkin instrumen penilaian keaktifan harus dijelaskan sama siswa atau sama siswa. Kemudian mungkin apa tadi Bu? Modul ajar, bukan modul ajar. Bahan ajar itu diberikan masing-masing. Karena kalau cuma 1 yang di agak jauh itu tidak menjangkau, jadi mungkin masing-masing. Kemudian kalau presentasi Bu, bagaimana itu kira-kira caranya supaya nanti ke depan diperbaiki, kira-kira apa? Kalau presentasi berarti mungkin kita peserta didik mungkin harus ajak mereka kira-kira fokus ke depan tuh, kita harus ajak. Mungkin begitu mungkin Ibu, kita harus ajak fokus mereka. Intinya siswa harus diarahkan mungkin ke depan. Mungkin pada saat didik diajak fokus dalam kegiatan pembelajaran. Oke Bu, kemudian nanti kita bercerita lagi tentang ini tindak lanjutnya di lain kesempatan. Saya kira Bu cukup mungkin percakapan pasca observasi. Mudah-mudahan pembelajaran yang kita lakukan ke depan itu dapat berjalan baik sesuai dengan skenario yang kita buat Ibu.
mungkin ada sepatah kata mungkin Bu terkait kegiatan observasi yang sudah dilakukan tadi. Yang masukannya itu sebagai acara untuk kedepannya, dan terima kasih karena sudah memberikan hal memang dengan saya ketahui, kemudian saya awam terhadap itu, jadi itu yang kayak koreksinya itu Ya, masukannya. catatannya. Oke, baik Bu, terima kasih Bu atas kesediaannya untuk melakukan kegiatan observasi mulai dari pra observasi dan pasca observasi. Makasih Bu.